Anybody out there? Need a little help? I have to wash my dress. Doesn't suit the... Hai, balik lagi sama gue Dika. Dan kali ini gue bakal ceritain film Undyne, mengisahkan tentang seorang nelayan di sebuah pedesaan yang suatu hari menemukan makhluk mitologi paling mantap di dunia. Nah, gimana kisahnya? Langsung gas aja guys. Suatu hari di perairan Laut Irlandia, seorang nelayan yang bernama Syrakus sedang menangkap ikan di laut. Saat dia akan mengangkat jaring ikannya, Syrakus terkejut karena ada perempuan di dalamnya. Dia pun bergegas mengeluarkan dan memberikan nafas buatan pada wanita itu. Swallow more so you can sink. Okay. All right. You tell me. All right. Wanita itu akhirnya pun tersadar. Dia tidak menyangka kalau dia masih hidup. Syrakus kemudian berencana menelpon bantuan. Namun si perempuan tidak ingin bertemu dengan siapapun. Syrakus kemudian membawa si perempuan itu ke rumah kosong milik almarhumah ibunya dan meninggalkannya. Thank you. She lived here? Got to be somewhere. She's with her maker. Syrakus kemudian mendatangi kembali rumah mantan istrinya yang bernama Maura. Dia datang untuk menemani anak perempuannya yang bernama Ani. Ani menderita penyakit gagal ginjal, sehingga harus rutin melakukan cuci darah. Dan sambil menunggu, Syrakus menceritakan dongeng tentang nelayan yang menemukan perempuan cantik di dalam jaringnya. Dan setelah selesai terapi, Ani sangat senang karena diberikan pinjaman kursi roda elektrik dari rumah sakit. Syrakus pun mengantar Ani kembali ke rumah Maura dan bertemu pacar Maura yang bernama Alec. Besoknya saat Syrakus akan melaut, dia kembali bertemu dengan perempuan yang ditolongnya kemarin. Perempuan tanpa nama ini ingin ikut menangkap ikan. Mereka akhirnya pergi melaut bersama. Syrakus pun menanyakan kembali nama si perempuan, dan dia menjawab kalau namanya adalah Undyne. Beberapa lama menjaring, Syrakus tidak mendapatkan apa-apa karena perangkap lobsternya kosong. Dan Undyne tiba-tiba menyanyikan lagu yang sangat indah sampai terdengar ke dalam lautan. Syrakus pun terkejut karena kini dia mendapatkan banyak lobster berukuran besar setelah Undyne bernyanyi. Syrakus masih tidak menyangka kalau nyanyian Undyne ini membawa keberuntungan kepadanya. Kemudian Syrakus pun mengajak Undyne ke kota untuk menjual hasil tangkapannya. Namun Undyne menolak karena dia tidak mau bertemu dengan orang lain selain Syrakus. On into the court. We'll get €10 a pound. They do. Karena mendapatkan uang yang sangat banyak, Syrakus pun pergi ke toko pakaian untuk memberikan hadiah kepada Undyne. Setelah dari sana, Syrakus menjemput Ani dari sekolah. Dalam perjalanan, Ani pun meminta Syrakus kembali menceritakan lanjutan dongeng kemarin, karena dia menganggap perempuan yang diceritakan adalah seorang Selkie. Selkie merupakan makhluk mitologi berupa anjing laut, yang dapat berubah menjadi manusia cantik. Setelah sampai di rumah Maura, Syrakus pun langsung pamit dan bergegas pergi ke tempat Undyne. Namun karena penasaran kalau dongeng ayahnya bukan sekedar dongeng, Ani pun mengikuti mobil ayahnya dengan kursi rodanya. Syrakus membawa makanan dan memberi baju kepada Undyne. Undyne pun sangat berterima kasih dan memberikan kecupan lembut kepada Syrakus. Syrakus pun sangat senang dengan kecupan Undyne itu. Kemudian dia pergi meninggalkan Undyne. How long you stay? Merasa ayahnya menyembunyikan sesuatu, Ani pun pergi ke perpustakaan dan meminjam buku legenda tentang Selkie. Di sisi lain, Syrakus pergi ke gereja untuk bertemu pastor dan menceritakan Undyne kepadanya. Keesokan harinya, Ani kembali ke rumah almarhumah neneknya dan melihat Undyne sedang berenang. Saat keluar dari dalam air, Undyne melihat ada anak kecil di hadapannya. Mereka saling berbincang dan berkenalan. Bahkan Ani menganggap Undyne adalah seorang Selkie.
Onden hanya bisa bengong mendengar penjelasan Ani. Ani bilang alasan Onden terjebak di daratan karena dia telah kehilangan mantel anjing lautnya. Dan setelah bercerita, Ani pun berpamitan pulang. Onden pun tak lupa mencium pipi Ani. Saat sore ada seorang pria tak dikenal yang tampak mencari sesuatu. Dan besoknya Onden yang sedang berjemur didatangi Sirakus yang mengajaknya melaut. Onden membantu memegang kemudi kapal Sirakus. Namun tiba-tiba polisi laut melintasi kapal mereka. Onden sangat ketakutan dan langsung bersembunyi. Namun dia tetap mengemudikan kapal dengan menggunakan kakinya. Hingga pahanya yang mantap itu membuat Sirakus kepingin. You can't really guide a boat with your foot. Onden juga kembali menyanyikan lagu indah seperti kemarin. Dan Sirakus sangat kaget melihat jaringnya dipenuhi banyak ikan. Bahkan ada belut sawah yang seharusnya hanya ada di sawah. Polisi laut pun mendatangi kapal mereka. Karena curiga Sirakus menangkap ikan menggunakan pukat. Para pengawas pun kebingungan karena Sirakus bisa menangkap belut sawah di tengah laut. Mereka kemudian memeriksa gudang kapal. Dan dikejutkan dengan Onden yang sangat cantik ada di sana. Setelah mendengar penjelasan dari Onden yang cantik, mereka pun percaya dan segera pergi. Sirakus pun mengajak Onden pergi ke kota untuk menjual ikan tangkapan mereka. Dan karena gabut pengen lihat kota, jadi kali ini Onden mau untuk ikut Sirakus ke kota. Dalam perjalanan menuju ke kota, ada seorang pria yang tak dikenal terkejut melihat Onden. Dan saat mereka sampai di kota, para nelayan lain terpesona melihat kecantikan Onden. Setelah mendapat banyak uang dari hasil tangkapannya, Onden dan Sirakus pun mengajak Ani untuk pergi bersama ke toko pakaian. Dan saat sedang memilih-milih pakaian, para emak-emak di sana heboh melihat kecantikan Onden. Besok harinya Ani diam-diam menemui Onden. Karena mengetahui Ani tak bisa berenang, Onden pun mengajarinya berenang. Namun saat di dalam air, Onden panik karena melihat sesuatu. Onden pun menyelam mengambil barang tersebut. Dan keduanya menjadi kaget. Ani mengatakan kalau barang itu merupakan mantel anjing laut Onden. Ani pun meminta Onden untuk menguburnya di dalam tanah, agar Onden bisa tinggal 7 tahun lagi di daratan. Onden kemudian mengajak Ani mengubur mantel anjing lautnya di pekarangan kebun bunga almarhumah neneknya. Onden pun meminta Ani merahasiakan mantel anjing lautnya itu. Setelah itu Sirakus mengajak Onden dan Ani ke acara festival di kota. Di kapal Ani menceritakan kisah tentang Selkie kepada ayahnya dan meminta Onden mengakui jati dirinya sebagai Selkie. Namun tentu saja Onden menyangkalnya. Saat di acara festival terlihat pria tak dikenal sedang mencari Onden. Lagi-lagi Ani kembali berulah. Kali ini dia meminta bukti kalau Onden memang bukan Selkie. Ani mengendari kursi rodanya dengan kencang dan sengaja menjatuhkan diri ke dalam laut. Onden yang melihatnya pun langsung melompat untuk menyelamatkan Ani. Sirakus menjadi sangat panik. Namun Ani malah bilang kalau Onden bisa bernafas di dalam laut. Onden tak menyangka kalau Ani bakal nekat seperti itu. Sirakus kemudian mengantarkan Ani pulang ke rumah Maura. Dan kemudian mengantar Onden pulang ke rumah almarhumah ibunya. Di sana Sirakus menceritakan masa kelamnya sebagai pecandu alkohol, yang membuatnya tidak bisa mendapatkan hak asuh anak. Namun semenjak Ani sakit, Sirakus pun berubah. Akhirnya karena tak kuat dengan kecantikan dan keindahan tubuh Onden, Sirakus pun hilaf untuk menggarap paksa si manusia anjing laut cantik ini. Namun tak disangka Onden yang tadinya tak mau, kini juga menyerang balik Sirakus. Sehingga terjadilah perkembangbiakan secara generatif. Keesokan harinya, Sirakus kembali menemui pastor dan melanjutkan ceritanya. Dia bilang bahwa dia sangat takut kehilangan Onden. Setelah itu Sirakus kembali menemani Ani untuk melakukan terapi cuci darah. Saat mengantar Ani ke rumah Maura, ternyata rumahnya kosong. Dan mereka pun segera menemui Maura di bar yang biasa didatangi bersama Alec. Sirakus memohon agar Ani bisa tinggal bersamanya, meski hanya 1 malam. Namun permintaannya ditolak mentah-mentah oleh Maura. Maura menyuruh Sirakus pulang untuk bertemu dengan pacar barunya itu. Saat Onden tidur, tiba-tiba ada mobil yang mendekat. Onden pun bergegas pergi bersembunyi. Ternyata pria tak dikenal itu
sudah mengetahui lokasi Onden dan berniat menangkapnya. Saat Sirakus sampai di tempat Onden, dia terkejut melihat rumahnya sudah sangat berantakan. Sirakus segera mencari Onden dan menemukannya sedang duduk di tepi sungai. Onden bilang pada Sirakus kalau suaminya datang untuk menjemput. Sirakus pun sangat terkejut kalau Onden sudah memiliki suami. Sirakus yang mulai mempercayai kisah Selkie pun meminta Onden untuk membuat permohonan. Permohonan itu agar suaminya pergi. Namun Onden malah membuat permintaan agar Ani sembuh. Karena tidak menemukan Onden, pria tak dikenal ini mencari di kota dan tanpa sengaja menabrak Maura bersama Alec dan Ani yang sedang dalam perjalanan pulang. Beruntung Ani memakai sabuk pengaman hingga dirinya tetap selamat, sedangkan Alec harus tewas di tempat karena tak memakai sabuk pengaman. Sirakus mengajak Onden pergi ke kota, namun dalam perjalanan Sirakus melihat mobil yang kecelakaan dan menjadi panik saat mengetahui kalau mobil itu milik Maura. Beruntung Ani berhasil selamat, namun dokter memberitahu Sirakus kalau ginjal Ani harus segera ditransplantasi. Tanpa diduga ternyata Alec memiliki kartu donor dan memiliki jaringan ginjal yang cocok dengan Ani. Onden akhirnya bertemu dengan si pria tak dikenal yang juga dirawat karena kecelakaan. Onden pun menemuinya dan si pria memintanya pulang bersama. Namun Onden tak mau hidupnya diganggu oleh pria tersebut. Operasi pun berjalan lancar. Ani telah sembuh dari penyakit gagal ginjalnya. Sirakus tidak menyangka permohonan Onden menjadi kenyataan. Dan keesokan harinya, Sirakus menemani Maura menaburkan abu kremasi Alec ke laut. Maura kini mengizinkan Sirakus membawa Ani tinggal bersamanya, dengan syarat Onden tidak boleh bersamanya. Sirakus pun pergi menemui Onden di kapal ikan, dan dalam keadaan mabuk, Sirakus pun membawa Onden ke Pulau Mercusuar tempat biasanya anjing laut berkumpul. Sirakus dengan sengaja meninggalkan Onden sendirian di sana, karena menganggap manusia dan Selkie tidak bisa bersama. Menjelang malam Onden melepaskan mantel dan sepatunya untuk pergi berenang meninggalkan pulau ini. Ani yang tinggal bersama dengan Sirakus tak sengaja mengganti saluran TV yang menampilkan seseorang sedang menyanyikan lagu yang sama dengan yang pernah dinyanyikan oleh Onden. Sadar kalau Onden bukanlah Selkie, Sirakus pun langsung pergi ke Pulau Mercusuar untuk mencari Onden. Sirakus akhirnya menemukan Onden yang sedang kedinginan di seberang pulau. Dia mendatangi dan menghangatkan Onden. Sirakus kemudian meminta Onden menceritakan jati dirinya. Ternyata Onden merupakan seorang pengedar narkoba yang terjebak di tengah laut saat membawa 1 kilo heroin bersama rekannya. Karena dikepung aparat dan rekan Onden tak bisa berenang, dia menyuruh Onden menyelam sambil membawa heroin itu. Meskipun Onden sangat pandai berenang, namun akhirnya dia tenggelam karena kelelahan. Onden merasa akan segera mati, namun tiba-tiba jaring ikan menangkapnya, dan orang yang menyelamatkannya adalah Sirakus. Setelah mendengar semua kebenaran itu, Sirakus pun membawa Onden pulang ke rumah bersamanya. Namun ternyata rekan Onden sudah berada di rumah Sirakus. Sirakus tidak berdaya, sedangkan rekan Onden memintanya mengembalikan barangnya. Demi melindungi Ani dan Sirakus, Onden pun memberitahu letak mantel anjing lautnya, yang ternyata berisi barang haram tersebut. Namun barang tersebut sudah tidak ada di sana, karena ternyata Ani telah memindahkannya, karena dia masih percaya dengan dongeng Selkie. Setelah Onden berjanji tidak akan meninggalkan mereka, akhirnya Ani memberitahu barang haramnya, yang ternyata telah dipindahkan oleh Ani di perangkap lobster. Saat sedang berusaha mengangkat perangkap lobster, Onden mendorong jatuh rekannya itu karena dia tahu tidak bisa berenang. Sementara itu Sirakus berhasil melumpuhkan rekannya yang lain. Hingga kemudian polisi datang untuk menangkap para pengedar yang masih hidup itu termasuk Onden. Keesokan harinya Sirakus pergi menemui pastor dan bercerita kalau Onden akan dideportasi dari Irlandia. Namun hal itu tidak akan berlaku jika Onden menjadi warga negara Irlandia. Sirakus meminta pastor menikahkan dia dengan Onden, agar Onden bisa tetap tinggal di sana. Dan di akhir film Ani bersama Onden dan Sirakus, akhirnya bisa hidup bahagia bersama-sama. Dan Ani dapat bebas karena telah berkata jujur, dan membantu aparat untuk menemukan barang haram itu. Kemudian, film pun akhirnya berakhir.
pesan yang dapat kita ambil dari film ini, kalau kalian jomblo terus, coba kalian jaring ikan di tengah laut guys. Kali aja ya kan nemu cewek cantik ikut ke jaring. Nah, sampai di sini cerita kali ini. Makasih ya udah nonton. Semoga kalian suka dan terhibur. Gue pamit. Dadah semuanya.